Pertama, pentingnya manajemen keuangan. Sebuah perusahaan dapat dikatakan berkembang dengan baik jika perusahaan tersebut memiliki manajemen keuangan yang teratur dan baik pula. Terlebih di era globalisasi seperti sekarang ini, suatu perusahaan dituntut untuk memiliki manajemen keuangan yang sesuai dengan standar kode etik yang berlaku agar perusahaan tersebut dapat bersaing secara ketat dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Manajemen keuangan sendiri merupakan aktivitas yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam mendapatkan dana sebagai modal untuk bekerja dan mengalokasikan dana tersebut secara efektif serta mengelola aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan secara teratur untuk mencapai tujuan dari sebuah perusahaan. Manajemen keuangan dalam sebuah perusahaan memiliki fungsi, yaitu yang pertama, manajemen keuangan berfungsi sebagai pengelola keuangan di mana dilakukan penyusunan rencana pemasukan dan pengeluaran dana dalam periode tertentu. Yang kedua yaitu manajemen keuangan berfungsi sebagai penyimpanan keuangan di mana dana-dana dalam perusahaan dikumpulkan lalu disimpan secara aman. Yang ketiga, manajemen keuangan dapat berfungsi sebagai pengendali keuangan, yaitu dengan melakukan evaluasi atau memperbaiki sistem kondisi keuangan dalam suatu perusahaan. Keempat, yaitu manajemen keuangan berfungsi sebagai pemeriksa keuangan, yaitu dengan melakukan audit internal terhadap keuangan pada perusahaan sehingga tidak ada penyalahgunaan dana dalam perusahaan. Yang terakhir, yaitu manajemen keuangan berfungsi sebagai tempat untuk menyediakan informasi tentang keuangan dalam suatu perusahaan. Manajemen keuangan sangat dibutuhkan dan merupakan suatu yang penting dalam setiap perusahaan, apapun jenis perusahaannya. Dengan adanya manajemen keuangan, bisnis yang dijalankan oleh sebuah perusahaan dapat berjalan secara maksimal, sehingga perusahaan tersebut bisa memperoleh keuntungan yang besar. Jika perusahaan memiliki manajemen keuangan yang buruk, maka perusahaan tersebut akan mengalami kegagalan dalam menjalankan bisnisnya. Dengan adanya manajemen keuangan yang maksimal, maka perusahaan dapat mengetahui aset mana yang akan menghasilkan pendapatan bagi perusahaan saat melakukan pembelian aset tersebut. Jumlah pendapatan yang dihasilkan dari pembelian aset harus diseimbangkan dengan jumlah pendapatan yang akan dikeluarkan sehingga perusahaan dapat melakukan pertimbangan dalam keuangan untuk modal belanja yang akan dilakukan perusahaan. Jika pengeluaran modal dikelola secara efektif, maka perusahaan tidak harus terpaksa dalam meminjam modal yang besar untuk aset yang tidak akan memberikan pendapatan yang cukup bagi perusahaan. Manajemen keuangan sangat berpengaruh terhadap bisnis suatu perusahaan, yaitu menjaga biaya agar tetap rendah. Perusahaan bisa meminta vendor untuk merendahkan harga, mengurangi pemakaian listrik, maupun membeli persediaan dalam jumlah yang banyak, sehingga memperoleh diskon dalam pembelian tersebut. Jika biaya tidak dikelola dan dipantau dengan baik, perusahaan akan sering meningkatkan harga penjualan kepada konsumen demi membayar kenaikan harga yang terus terjadi. Lama-kelamaan, konsumen dapat pindah ke perusahaan lain yang jauh lebih murah dan perusahaan pun dapat mengalami kegagalan bisnis. Manajemen keuangan dapat membantu perencanaan pajak pada sebuah perusahaan. Perencanaan pajak yang dilakukan dapat membantu perusahaan dalam membuat estimasi perpajakan. Dengan demikian, perusahaan dapat menyiapkan dana lebih untuk membayar pajak secara tepat waktu sehingga menghindari adanya pembayaran denda pajak ketika terlambat dalam pembayaran pajak. Kedua, fungsi keuangan. Sebagai pemilik perusahaan, Anda dihadapkan pada masalah keuangan. Sebagai contoh, Anda ingin membeli bahan baku atau membeli mesin-mesin untuk mengolah bahan baku tersebut. Anda akan selalu berhubungan dengan keuangan. Di samping itu, Anda juga menghadapi masalah keuangan lain seperti dari mana sumber dana akan diperoleh, misalnya untuk membeli bahan baku dan membeli mesin-mesin akan didanai oleh pinjaman atau modal Anda sendiri. Masalah-masalah itu semua adalah masalah keuangan yang sering muncul dalam kegiatan usaha dan perlu juga diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi hambatan dalam operasional sehari-hari. Masalah pengaturan bagaimana penggunaan dana dan bagaimana memperoleh dana sering disebut manajemen keuangan.
Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana yang baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk membiayai investasi ataupun pembelanjaan secara efisien. Manajemen keuangan berkepentingan dengan bagaimana cara menciptakan dan menjaga nilai ekonomis atau kekayaan. Demikianlah kita akan berhadapan dengan keputusan keuangan seperti kita memperkenalkan produk baru, kapan melakukan pinjaman dari bank, kapan menerbitkan saham atau obligasi, kapan memperluas kredit ke pelanggan dan berapa banyak kas untuk dipertahankan. Dari penjelasan mengenai pengertian manajemen keuangan, dapat disimpulkan bahwa ada dua kegiatan pokok dari manajemen keuangan, yaitu yang pertama, bagaimana menggunakan dana dan bagaimana mencari sumber dana. Dua kegiatan ini disebut fungsi manajemen. Yang bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi manajemen keuangan ini adalah manajer keuangan atau bagian keuangan. Walaupun demikian, tanggung jawab ini tidak terbatas hanya pada manajer keuangan atau bagian keuangan saja, tetapi pada kenyataannya juga tanggung jawab dari bagian-bagian lain dalam perusahaan, misalnya bagian produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia. Ada beberapa kegiatan yang terlibat. Yang pertama yaitu dalam perencanaan dan peramalan. Manajer keuangan berinteraksi dengan para eksekutif yang bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan perencanaan strategis umum. Yang kedua yaitu manajer keuangan harus memusatkan perhatiannya pada keputusan investasi dan perhitungan biaya, serta segala hal yang berkaitan dengannya. Perusahaan yang berhasil biasanya mengalami laju pertumbuhan penjualan yang tinggi sehingga memerlukan dukungan penambahan investasi. Para manajer keuangan perlu menentukan laju pertumbuhan penjualan yang sebaiknya dicapai dan membuat prioritas atas alternatif investasi yang tersedia. Yang ketiga yaitu manajer keuangan harus bekerja sama dengan para manajer lainnya agar perusahaan dapat beroperasi seefisien mungkin karena semua keputusan bisnis memiliki dampak keuangan. Yang keempat yaitu manajer keuangan menghubungkan perusahaan dengan pasar uang dan pasar modal yang merupakan sumber perolehan dana dan tempat surat berharga perusahaan di perdagangan. Kesimpulannya, tugas pokok manajemen keuangan berkaitan dengan keputusan investasi dan perhitungan biaya. Dalam menjalankan fungsinya, manajer keuangan berkaitan langsung dengan keputusan pokok perusahaan yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan itu sendiri. Fungsi keuangan dalam organisasi biasanya dipisahkan menjadi dua jabatan, yaitu bendahara dan administrasi pembukuan atau akuntansi atau controller. Bendahara bertanggung jawab atas perolehan dan pengamanan dana. Bidang tanggung jawab controller meliputi akuntansi atau accounting, pelaporan, dan pengendalian. Tanggung jawab seorang bendahara biasanya terletak pada pengadaan dan pengelolaan uang tunai. Meskipun tanggung jawab pembuat laporan berada di tangan controller, bendahara umum biasanya membuat laporan mengenai posisi arus kas harian dan posisi modal kerja, membuat anggaran kas, serta melaporkan informasi mengenai arus kas dan cadangan uang tunai. Sebagai bagian dari tugasnya, bendahara juga bertanggung jawab atas manajemen kredit, asuransi, dan dana pensiun. Fungsi pokok controller adalah mencatat dan membuat laporan mengenai informasi keuangan perusahaan. Hal ini biasanya mencakup penyusunan anggaran dan laporan keuangan. Tugas lainnya adalah mengelola penggajian, menyusun perhitungan dan pelaporan pajak, serta melakukan audit internal. Pengertian pengendalian keuangan. Fokus utama dalam subsistem pengendalian keuangan adalah perilaku dari orang-orang yang ada dalam organisasi dan bukan pada mesin. Oleh sebab itu, pengendalian keuangan dapat dipahami secara baik melalui penekanan pada pentingnya asumsi-asumsi keperilakuan. Namun tidak semua desain pengendalian fokus pada perilaku manusia. Apabila aplikasi mekanikal dari pengendalian seperti termometer yang mengendalikan temperatur tubuh lebih menekankan pada sifat mekanikal dibandingkan dengan sifat perilaku. Definisi pengendalian telah didasarkan pada konsep, kepercayaan, dan kemungkinan. Para manajer membutuhkan suatu keyakinan tentang cara dunia
mereka bekerja dan dampak-dampak yang mereka harapkan dari suatu inisiatif yang dipilih. Bagaimanapun, para manajer memiliki peluang khusus untuk dapat mendeteksi hasil-hasil keperilakuan. Dalam konteks organisasi yang benar-benar nyata, pemahaman yang baik tentang hubungan sebab akibat adalah penting karena penjabaran secara nyata menjadi sulit sebagai akibat dari kompleksitas lingkungan. Konsep-konsep pengendalian tradisional dalam akuntansi seringkali berarti hasil dari informasi akuntansi adalah langkah akhir dari peran akuntan. Dalam pendekatan perilaku, menghasilkan informasi bukanlah akhir dari keterlibatan akuntan sehingga informasi dapat dipandang sebagai suatu intermediasi dari langkah akhir. Informasi akuntansi adalah bagian dari proses penandaan yang dirancang untuk meningkatkan manfaat dari organisasi awal dengan memengaruhi perilaku anggota-anggotanya. Tujuan pengendalian didasari oleh keinginan untuk memilih suatu inisiatif yang akan mengubah kemungkinan pencapaian hasil keperilakuan yang diharapkan. Dengan demikian, informasi akuntansi dapat dipandang sebagai suatu pertanda dan bukan suatu akhir. Ketika sistem pengendalian dirancang secara tepat untuk menghasilkan informasi akuntansi yang akurat dan andal, fokus sistem pengendalian secara tradisional terletak pada 7 faktor berikut. Pertama, mempekerjakan karyawan yang akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan kompeten dan penuh integritas. Kedua, menghindari fungsi-fungsi yang tidak harmonis dengan memisahkan tugas dan tanggung jawab. Ketiga, mendefinisikan wewenang yang terkait dengan suatu posisi sehingga kesesuaian dari suatu transaksi dilaksanakan dan dapat dievaluasi. Empat, menetapkan metode yang sistematis guna memastikan bahwa transaksi telah dicatat dengan akurat. Lima, memastikan bahwa dokumentasi memadai. Yang keenam, menjaga aset dengan mendesain prosedur yang membatasi akses terhadap aset tersebut. Dan yang terakhir, mendesain pengecekan independen untuk meningkatkan akurasi. Prinsip-prinsip yang berhubungan dengan desain pengendalian internal mencerminkan pengalaman dari profesi audit. Pengalaman yang tidak ternilai tersebut dapat digunakan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem pengendalian keuangan melalui perluasan seperangkat tujuan yang dimiliki melalui informasi akuntansi guna mencakup proses administratif. Istilah pengendalian akuntansi telah dihubungkan dengan pengamanan aset dan peningkatan akurasi serta kendalian akuntansi. Sementara istilah pengendalian administratif dihubungkan dengan peningkatan efisiensi, operasi, dan kepatuhan pada kebijakan-kebijakan manajemen. Salah satu contoh pengendalian akuntansi adalah pemisahan antara tugas pencatatan dengan tugas penjagaan visit aset. Faktor-faktor kontekstual. Konteks dapat menjadi penting untuk keberhasilan dalam mendesain dan mengimplementasikan sistem pengendalian keuangan. Sebagaimana digunakan dalam bagian ini, konteks mengacu pada serangkaian karakteristik yang menentukan susunan empiris dalam sistem pengendalian yang akan ditetapkan. Terdapat banyak cara untuk menjelaskan suatu konteks khusus yang hampir tidak terbatas. Tantangan dari para manajer adalah memahami faktor yang paling dominan terhadap keberhasilan penerapan pengendalian keuangan. Proses dalam mengidentifikasi faktor-faktor kontekstual yang penting merupakan subjek tertinggi dan sangat temporer. Semua daftar dari faktor-faktor kontekstual krisis merupakan subjek untuk melakukan perbaikan secara keseluruhan. Pada bagian ini, faktor-faktor kontekstual seperti ukuran, stabilitas lingkungan, motivasi keuntungan, dan faktor proses akan dibahas. Yang pertama adalah ukuran. Ukuran dapat dipandang sebagai suatu peluang dan suatu hambatan. Ukuran dipandang sebagai peluang jika berfungsi sebagai pemberi manfaat ekonomi dan bukan sebagai strategi pengendalian. Ukuran dapat menjadi suatu hambatan jika pertumbuhan ekonomi menyebabkan terjadinya eliminasi terhadap strategi pengendalian. Luasnya skala desain sistem pengendalian berbasis komputer mungkin dimulai dengan inovasi, tetapi ukuran-ukuran tersebut dapat cepat membangun standar ekonomi yang akan menentukan keberhasilan atas persaingan industri. Fenomena-fenomena ini telah diterapkan pada perusahaan manufaktur dengan sebaik mungkin. Demikian pula halnya di institut keuangan dan perusahaan-perusahaan yang berorientasi pada jasa. Yang kedua adalah stabilitas lingkungan. Desain pengendalian dalam lingkungan yang stabil dapat berbeda dari desain pengendalian dalam lingkungan yang selalu berubah. Stabilitas dalam lingkungan eksogen dapat dinilai dari kekuatan gerakan yang secara eksternal menghasilkan produk-produk yang memerlukan suatu tanggapan. Derajat stabilitas lingkungan dapat ditingkatkan dengan memilih alat yang tepat terhadap perubahan lingkungan, seperti pengenalan sejumlah produk baru, tindakan-tindakan pesaing yang melakukan metode produksi yang lebih baik atau efisien, atau inisiatif pihak pengambil keputusan yang memengaruhi unit-unit kerja.
Dengan membandingkan biaya aktual yang terjadi dengan standar yang telah ditentukan, subsistem biaya standar menjadi penting untuk ditinjau. Jika tanggapan terhadap lingkungan yang berubah lebih penting, maka sekedar memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan pada akhir tahun bukanlah suatu kunci kesuksesan. Yang ketiga adalah motif keuntungan. Keberadaan dari motif keuntungan tentunya bukanlah penghalang untuk menggunakan ukuran-ukuran penilaian akuntansi terhadap produktivitas. Pada sisi lain, jelas bahwa sistem pengendalian yang didasarkan pada motif dan ukuran-ukuran profitabilitas seringkali tidak dapat diterjemahkan secara langsung pada konteks nirlaba atau non-profit. Ukuran-ukuran laba adalah penting dan meskipun sulit dapat menjadi indikator dari keberhasilan. Manfaat terbesar dari berkaitan dengan indikator-indikator berbasis laba adalah bahwa indikator-indikator tersebut secara statistik akan tampak jelas jika diringkas. Dan yang terakhir adalah faktor-faktor proses. Telah diketahui bahwa tujuan proses terhadap pengendalian akuntansi dapat menjadi suatu penentu yang penting dalam desain pengendalian. Terdapat banyak cara mengkarakteristikkan proses organisasi. Beberapa karakteristik ini dapat menjadi penting bagi tujuan pengendalian, sementara karakteristik lainnya mungkin bersifat terbatas dan tidak membuat perbedaan. Proses sederhana maupun kompleks dan proses biaya variabel maupun biaya tetap akan diperlihatkan secara singkat untuk mengilustrasikan pentingnya proses variabel-variabel. Proses yang sederhana adalah salah satu yang dapat dikarakteristikkan dengan memahami hubungan sebab akibat secara baik. Suatu proses yang kompleks melibatkan berbagai hubungan yang tidak dapat dipahami dengan baik. Suatu proses sederhana lebih mudah dikendalikan dibandingkan dengan proses yang kompleks. Biaya yang tidak dapat dihindari terjadi pada unit-unit dalam perusahaan, seperti riset dan pengembangan. Hal ini sering menimbulkan kesulitan dalam mendesain inisiatif pengendalian terhadap aplikasi biaya yang tidak dapat dihindari karena ketidakpastian dalam pengaruh pengendalian. 5. Aspek perilaku dalam pengendalian keuangan yang komprehensif. Secara formal, sistem pengendalian komprehensif merupakan suatu konfigurasi yang saling melengkapi, yaitu subsistem formal yang mendukung proses administratif. Untuk dapat diformalkan, suatu subsistem pengendalian seharusnya terstruktur dan berkelanjutan, serta didesain dengan suatu proses yang tepat untuk mencapai tujuan yang spesifik. Terdapat 3 tahap proses administratif dan implementasi pengendalian yang akan dibicarakan pada submateri berikut, yaitu yang pertama adalah perencanaan. Proses perencanaan dalam organisasi juga ditandai dengan istilah perilaku penetapan tujuan. Usaha-usaha perencanaan formal lebih dari sekedar pengisian lembaran-lembaran dokumen perencanaan. Aspek-aspek terpenting dari proses penetapan tujuan adalah dasar dari organisasi dan komunikasi. Jika struktur organisasi kurang memadai, maka hal ini akan menjadi permasalahan utama dari proses perencanaan. Masalah-masalah pokok dari perencanaan sebagaimana disebutkan dapat menjadi kunci pengendalian yang efektif. Pengendalian juga dapat menjadi pokok dari perencanaan yang efektif. Suatu perencanaan yang terlalu teknis atau terlalu logis dapat menimbulkan suatu kerusakan pada pengendalian bagi mereka yang kurang waspada karena tidak ada perhatian yang utuh dalam implikasi pengendalian terhadap implementasi rencana. Pada kondisi seperti ini, pengendalian membutuhkan sesuatu untuk dapat beroperasi sebagai suatu rangkaian pembatasan bagi fungsi perencanaan. Yang kedua, operasi. Dalam organisasi yang terstruktur, fungsi-fungsi organisasi menyadari keberadaan dari rencana manajemen, walaupun perencanaan tersebut mungkin bersifat tidak formal atau tidak tertulis. Batasan dari operasi mengacu pada pelaksanaan aktivitas-aktivitas sisasi, termasuk di dalamnya provisi atas jasa pelayanan dan produksi produk yang sama dengan menjaga fungsi operasi. Pengendalian operasi merupakan suatu proses berproduksi perbaikan terhadap aktivitas-aktivitas operasi selama proses implementasi atas rencana-rencana manajemen. Contoh-contoh pengendalian terhadap perorganisasian subsistem meliputi aplikasi pembelian dan persediaan perhitungan biaya standar di subsistem rumah tangga seperti administrasi penggajian dan manajemen kredit. Selanjutnya adalah umpan balik. Umpan balik dalam organisasi berasal dari sumber formal dan informal yang disusun dari komunikasi nonverbal. Komunikasi tersebut dihasilkan secara rutin dari statistik yang ditabulasikan sebagai dasar untuk evaluasi penyusunan. Evaluasi ini akan mempengaruhi distribusi kompensasi, pemberian sanksi, dan perubahan atas proses perencanaan serta operasi sebagai akibat dari umpan balik. Proses umpan balik dalam subsistem pengendalian keuangan jarang bisa dipahami, seperti memahami aplikasi mekanis
yang melibatkan sistem tertutup dengan menemukan hubungan sebab akibat. Dalam aplikasi manajemen, keberadaan faktor manusia dan kompleksitas dari motivasi manusia mendukung pernyataan bahwa hubungan antara umpan balik dan tindakan-tindakan berikutnya masih diwarnai dengan ketidakpastian dan kerumitan. Saling keterkaitan di antara subsistem pengendalian juga memegang peranan yang penting atas hasil yang kurang memuaskan. Logikanya, perencanaan lebih dahulu ada dibandingkan dengan operasi, dan ukuran umpan balik berasal dari rencana operasi serta tujuan-tujuan yang ditetapkan. Demikian pula jika ukuran-ukuran umpan balik diasumsikan bersifat netral dan relatif longgar, maka bisa diharapkan bahwa umpan balik dipandang sebagai tindakan pengumpulan ukuran-ukuran umpan balik itu sendiri dan tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap tahapan-tahapan perencanaan dan operasi. Jika, sebagai contoh, dalam suatu perusahaan dengan biaya produksi tetap yang tinggi, kesuksesan manajer produksi yang diukur berdasarkan biaya produksi rata-rata lebih rendah dapat meningkatkan kesuksesannya dengan menghasilkan produk dalam jumlah besar. Jika perusahaan lebih fokus pada jumlah produk yang dihasilkan dibandingkan dengan jumlah produk yang terjual, maka kemungkinan besar biaya rata-rata per unit dari produk yang terjual akan meningkat. Pada kasus ini, umpan balik sedang mendominasi operasi proses pengukuran yang relatif longgar. Hal ini berbeda dapat terjadi antara perencanaan dan umpan balik. Proses perencanaan dapat dipengaruhi secara mendalam oleh dampak-dampak umpan balik. Tujuan-tujuan perencanaan yang berlawanan tidak akan menjadi penting untuk dijadikan prioritas karena sasaran rencana menekankan pada ukuran-ukuran kinerja secara statistik yang didasarkan pada ukuran-ukuran umpan balik yang telah ditentukan sebelumnya. Jika para manajer mengetahui bahwa mereka akan dievaluasi berdasarkan jumlah unit produk yang terjual, proses perencanaan mereka mungkin akan cenderung memperhatikan besarnya jumlah produk yang terjual dibandingkan dengan profitabilitas dari produk yang terjual. 6. Aspek perilaku dalam perekayasaan pengendalian keuangan. Telah diketahui bahwa tujuan proses terhadap pengendalian akuntansi dapat menjadi suatu penentu yang penting dalam desain pengendalian. Terdapat banyak cara mengkarakteristikkan proses organisasi. Beberapa karakteristik ini dapat menjadi penting bagi tujuan pengendalian, sementara karakteristik lainnya mungkin bersifat terbatas dan tidak membuat perbedaan. Proses sederhana maupun kompleks dan proses biaya variabel maupun biaya tetap akan diperlihatkan secara singkat untuk mengilustrasikan pentingnya proses variabel-variabel. Proses yang sederhana adalah salah satu yang dapat dikarakteristikkan dengan memahami hubungan sebab akibat secara baik. Suatu proses yang kompleks melibatkan berbagai hubungan yang tidak dapat dipahami dengan baik. Suatu proses sederhana lebih mudah dikendalikan dibandingkan dengan proses yang kompleks. Biaya yang tidak dapat dihindari terjadi pada unit-unit dalam perusahaan seperti riset dan pengembangan pemasaran dan administrasi karyawan. Hal ini sering menimbulkan kesulitan dalam mendesain inisiatif-inisiatif pengendalian terhadap aplikasi biaya yang tidak dapat dihindari karena ketidakpastian dalam pengaruh pengendalian. Suatu faktor proses penting dalam pengendalian biaya-biaya yang tidak dapat dihindari dan biaya-biaya untuk melakukan rekayasa dalam biaya variabel. Strategi pengendalian biaya untuk proses strategi biaya variabel seringkali berbeda dalam hal substansi dengan strategi-strategi pengendalian biaya yang disesuaikan, seperti aplikasi biaya tetap. Sebagai contoh, proses biaya variabel selalu menekankan pada konservasi, sementara proses biaya tetap selalu dikaitkan dengan efektivitas dan utilitas. 7. Aspek perilaku dalam pertimbangan-pertimbangan. Pengendalian telah didefinisikan sebagai suatu pilihan inisiatif, karena diyakini bahwa kemungkinan pencapaian hasil yang diharapkan adalah tinggi. Untuk memperbaiki kemungkinan keberhasilan, para desainer akan mencari cara menemukan hubungan sebab akibat yang dipercaya bersifat nyata dalam lingkungan, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk mengantisipasi konsekuensi logis yang dapat dihasilkan dari penambahan suatu pengendalian atau aturan pengendalian. 1. Antisipasi terhadap konsekuensi logis. Antisipasi terhadap konsekuensi logis merupakan komponen-komponen inti dalam mendesain pengendalian. Kondisi ini merupakan hal yang penting bagi seorang manajer keuangan yang terbiasa membuat pertimbangan berdasarkan pada apakah suatu hasil itu baik atau buruk. 2. Relevansi dengan teori agensi. Salah satu hal yang sangat berharga dari desentralisasi atau pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan adalah jika seorang manajer mendelegasikan suatu keputusan kepada seorang karyawan, maka karyawan tersebut bisa saja mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan manajernya. Nah, teori agensi menyangkut persoalan biaya, di mana suatu pendelegasian dengan asumsi keputusan-keputusan tertentu bersifat tidak jelas atau dipengaruhi secara bersama-sama agar menjadi tidak nyata.
Bentuk yang paling sederhana dari keputusan yang tidak nyata adalah tindakan karyawan atau agen yang memperhatikan tingkat kinerja dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga yaitu pengelolaan perubahan. Pengelolaan perubahan adalah suatu yang penting dalam menentukan rancangan-rancangan pengendalian. Para manajer melaksanakan pengendalian untuk mencapai tujuan-tujuan yang sering kali dihadapkan pada satu atau lebih dilema bisnis. Keberadaan pengendalian di dalam perusahaan mungkin telah berhenti fungsinya ketika telah terjadi perubahan. Tetapi para manajer biasanya khawatir terhadap perubahan pengendalian tersebut, walaupun hal itu akan memberikan peluang yang lebih besar untuk mencapai tujuan dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan perubahan tersebut. Pembahasan ke-8 yaitu aspek perilaku pengendalian keuangan dalam kerangka pemberdayaan perusahaan. Bisnis kompetitif dengan permintaan konsumen dan informasi yang banyak harus mengandalkan inisiatif karyawan guna mencari peluang dan merespon terhadap kebutuhan konsumen. Namun, mengejar peluang dapat menempatkan bisnis dalam resiko besar atau menimbulkan kebiasaan yang dapat menghancurkan integritas perusahaan. Para manajer cenderung mengartikan pengendalian secara sempit, seperti mengukur kemajuan terhadap rencana untuk menjamin pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Suatu sistem pengendalian diagnostik atau diagnostic system hanya merupakan salah satu unsur pengendalian. Namun Simos menjelaskan bahwa sistem pengendalian diagnostik memungkinkan para manajer untuk memastikan bahwa tujuan penting tersebut telah diraih secara efisien dan efektif. Sistem kepercayaan memberdayakan dan mendorong individu untuk mencari kesempatan baru. Yang pertama, membangun sistem pengendalian diagnostik. Sistem pengendalian diagnostik bekerja seperti tombol-tombol pada panel pengendalian di kokpit pesawat terbang yang memungkinkan pilot untuk mendeteksi tanda-tanda dan menjaga variabel-variabel kinerja penting dalam batas tertentu. Kebanyakan bisnis memanfaatkan sistem pengendalian diagnostik untuk membantu manajer mengetahui kemajuan individu, departemen, atau fasilitas produksi ke arah tujuan-tujuan yang penting secara strategis. Para manajer menggunakan sistem pengendalian diagnostik untuk memonitor tujuan dan profitabilitas serta memastikan kemajuan ke arah target, seperti pertumbuhan laba dan pasang pasar. Namun, sistem pengendalian diagnostik tidak cukup untuk memastikan pengendalian yang efektif. Pada kenyataannya, sistem ini menciptakan tekanan yang dapat menimbulkan kegagalan pengendalian, bahkan krisis, baik para manajer menyadarinya maupun tidak. Yang kedua, membangun sistem kepercayaan. Perusahaan menggunakan sistem kepercayaan selama bertahun-tahun. Pada umumnya, sistem kepercayaan bersifat singkat, serat nilai, dan inspirasional. Sistem ini mengarahkan perhatian karyawan pada tujuan utama bisnis, cara organisasi menciptakan nilai, upaya untuk mencapai tingkat kinerja organisasi, dan cara seseorang diharapkan untuk mengatur hubungan internal dan eksternal. Para manajer menerapkan sistem ini dalam kelompok-kelompok yang berada di organisasi, di mana kepercayaan seringkali diremehkan karena kurang penting. Yang ketiga yaitu membangun sistem batasan. Sistem ini didasarkan pada prinsip manajemen sederhana, tetapi mendasar yang dapat disebut kekuatan pemikiran negatif. Sistem ini mengatakan apa yang harus dilakukannya kepada seseorang dengan menetapkan prosedur operasi standar dan aturan baku yang akan dapat menghambat inisiatif dan kreativitas yang dapat dihasilkan oleh karyawan yang cakap dan berjiwa kewirausahaan. Sistem batasan tidaklah selalu jelas bagi para manajer senior. Banyak aturan main ditetapkan setelah skandal publik atau penyelidikan internal atas tindakan yang dipertanyakan. Yang keempat yaitu membangun sistem pengendalian interaktif. Sistem pengendalian interaktif merupakan sistem informasi formal yang digunakan oleh para manajer untuk melihatkan diri secara terus-menerus dan personal dalam keputusan bawahan. Sistem ini umumnya mudah dipahami.
Sistem pengendalian interaktif memiliki 4 karakteristik yang membedakannya dari sistem pengendalian diagnostik. Yang pertama, memfokuskan pada informasi yang berubah secara konstan dan diidentifikasikan oleh para manajer puncak sebagai informasi yang potensial bersifat strategis. Yang kedua, informasi menuntut perhatian rutin yang cukup signifikan dari para manajer operasi di seluruh tingkat organisasi. Yang ketiga, data yang dihasilkan dijabarkan dan didiskusikan dalam rapat langsung yang dihadiri oleh para penyedia, bawahan, dan rekan sejawat. Dan yang keempat, debat hanya akan berlangsung mengenai data, asumsi, dan tindakan perencanaan. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu melakukan penyeimbangan pemberdayaan dan pengadilan. Manajer yang efektif akan memberdayakan organisasinya karena mereka percaya pada potensi dasar manusia untuk melakukan inovasi dan menambah nilai. Manajer yang baik akan bekerja secara konstan untuk membantu para karyawannya meningkatkan potensi mereka. Kepercayaan operasional ini dibatasi oleh batasan yang jelas. Para manajer dilarang misalnya bekerja di negara tertentu di mana pembayaran fasilitas dan suap diperlukan untuk menjalankan bisnis, karena tindakan semacam ini akan membahayakan integritas perusahaan. Nah, secara kolektif, keempat jenis pengendalian tersebut disusun dalam kekuatan yang saling mendukung. Karena organisasi menjadi lebih kompleks, para manajer akan selalu berhubungan dengan kesempatan dan kekuatan kompetitif yang bertambah, serta penurunan dalam waktu dan perhatian untuk mencapai keuntungan dari inovasi dan kreativitas yang tidak dapat dicapai dengan mengorbankan pengendalian.